wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah-tengah listrik padam, mudah-mudahan semangat kita tetap menyala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk melakukan serangkaian ibadah, mulai dari sholat isya, tarawih, kemudian dilanjutkan taklim. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir apa yang kita laksanakan ini, niat kita selalu dijaga oleh Allah, tetap ikhlas, sehingga apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam, mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh penerus risalahnya, insya Allah termasuk kita semua selaku umat pengikutnya. Dan kita berharap agar nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Nun sewu Bapak Ibu, nanti kalau dar nyamian ampun kleru nggih. Kita mboten nek kleru. Nggih, kita nggih. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini judulnya peringatan nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-10 ngendika, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Dan sungguh telah kami turunkan sebuah kitab yang di dalamnya ada penyebab kamu menjadi orang mulia. Apakah kamu tidak berpikir? Nah Bapak Ibu yang saya hormati, itu sebagai prolognya tadi saya bacakan surah Al-Anbiya ayat yang ke-10. Saya akan melanjutkan dengan pertanyaan yang boleh jadi Bapak Ibu sudah hafal semua jawabannya. Bapak Ibu pirsa kulit nggih? Kulit sapi napa kulit kebo? Nah, kulit sapi mawon nggih. Kulit sapi itu kalau dicacah kemudian dijemur, setelah dijemur digoreng jadi apa Bapak Ibu? Jadi recek. Kalau sudah jadi recek terus diapakan? Dimasak. Setelah dimasak diapakan? Didar. Besoknya jadi apa? Selesai. Urusan kulit sapi selesai ketika jadi recek. Ya ente-ente didar itu sudah paling mulia. Kalau kemudian kulit sapi tadi dijadikan beduk, diapakan? Dipukul. Sudah tidak ada yang lebih mulia dari dipukul. Kalau beduk tidak pernah dipukul malah menggewangun-wangun toh. Itu mulianya kulit ketika jadi satu dengan kayu jadi beduk, dipukul, selesai. Nah sekarang ketika kulit disamak dengan kualitas penyamaan yang bagus, kemudian jadi sepatu, diapakan? Diinjak-injak.
mulai dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal, mulai dari sepatu kelas Tibaduyut sampai kelas Itali. Niku tetap temannya kaki dan harus rela diinjak-injak. Itu kulit kalau menjadi sepatu. Saya beritahu Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada artis Indonesia itu membeli sepatu, harganya satu pasang itu hanya 40 juta. Murah napa larang? Gek le tuku niku 3 pasang. Le tumbas teng Malaysia. Berarti sekali membeli sepatu 3 pasang 120 juta. Lah ketuk ngomah kok ngece to, tidak ya. Halo. Sinten niku wau? Mbak Krisdayanti. Oh alah, nggih. Kok ora disunggi nggih wong 120 juta Mau tidak. Nah, ini kulit kalau jadi sepatu akan diinjak-injak. Mau tidak mau. Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika kulit tadi untuk menyampul Al-Qur'an. Nun sewu. Ketika kulit itu untuk menyampul Al-Qur'an, kira-kira ada yang berani nyacah terus didahar napa mboten? Kaya raja. Ada yang berani nutruki kados beduk napa mboten? Ndak. Ada yang berani nginjak-injak? Wah, apalagi. Maka ketika kulit itu sudah menyatu dengan Al-Qur'an, sikap manusia sudah beda di dalam memperlakukannya. Matur nuwun. Sakniki mboten sah bengok-bengok. Maka ketika Al-Qur'an, kulit sudah menyatu dengan Al-Qur'an jadi sampul, Bapak Ibu, Masya Allah. Perlakuan manusia dengan kulit atau terhadap kulit tadi sudah beda betul. Megangnya hati-hati. Bahkan kalau mau membaca kadang-kadang dicium dulu. Yang dicium kulitnya napa jerone? Kulitnya. Bahkan kadang-kadang diolesi pakai minyak wangi. Yang diolesi minyak wangi sampul kulitnya atau dalamnya? Kulitnya. Ini kulit loh Bapak Ibu. Ternyata ketika sudah bergaul dengan Al-Quran, beda sekali nilainya, beda sekali perlakuannya. Apalagi kalau kemudian nanti manusia mau bergaul dengan Al-Quran. Itu kulit nih. Sekarang ada 1 bulan yang sebenarnya bulan itu sama dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi karena di dalam bulan itu Allah menurunkan Al-Quran, maka dalam waktu 1 bulan penuh, bulan itu menjadi Sayyidus Syuhur, Syahrun Azimum Mubarakun. Namanya bulan. Halo Bu, kok tidak ada suaranya ya? Namanya bulan. Nah, Ramadan. Menika Gusti Allah nggenipun ngendika cethu yang melatar belakangi Bapak Ibu saya dan semua orang yang beriman didhawuhi berpuasa di bulan Ramadan itu karena di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk itu.
serta pembeda antara apa? Yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram. Nah, dawuhipun Gusti Allah, siapa yang hadir di antara kamu di dalam bulan itu, falyasum, maka berpuasalah. Ini kalau apa nih kok? Oh, iya. Tunggu kemudian bang? Ya. Maka kalau dulu Allah itu menurunkan Al-Quran di luar bulan Ramadan, kata Profesor Quraish Shihab di dalam Al-Misbahnya, beliau mengatakan seperti itu. Lemuruk alhamdulillah bahasan mati melih mboten sing innalillah nggih. Nah, maka kalau dulu Allah itu menurunkan Al-Quran itu di luar bulan Ramadan, boleh jadi kula bapak ibu akan didhawuhi puasanya itu di luar bulan Ramadan. Sampun nggih? Satu, kulit jadi mulia gara-gara Al-Quran. Bulan jadi mulia gara-gara Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada yang lebih istimewa lagi Bapak Ibu. Apa itu? Ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, gara-gara di malam itu Allah menurunkan seluruh Al-Quran ke langit dunia. Namanya malam? Iya. Inna a'udzadnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Mboten kula teruske. Seperti itu. Kalau kulit jadi mulia gara-gara Al-Quran, bulan jadi mulia gara-gara Al-Quran, malam menjadi istimewa gara-gara Al-Quran, bagaimana lagi kalau manusia mau bergaul dan bersikap yang baik terhadap Al-Quran, pasti akan jauh lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena manusia itu sebelum bergaul dengan Al-Quran sudah menjadi makhluk terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh telah kami jadikan manusia dalam sesempurna-sempurna ciptaan. Nah, sebelum bergaul dengan Quran sudah menjadi makhluk yang paling sempurna di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih sempurna dibanding kulit, lebih sempurna dibanding bulan, dan juga lebih sempurna dibanding malam. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana cara kita itu untuk memuliakan atau kita ingin dimuliakan Al-Quran itu caranya bagaimana? Maka karena nun sewu nggih waktunya tidak banyak, saya langsung aja. Yang pertama Bapak Ibu, supaya Al-Quran itu menjadi penyebab kemuliaan kita, kita harus meyakini kebenarannya. Jangan sampai ragu. Sebab ketika pertama sikap kita salah terhadap Al-Quran, kok kita sudah mulai ragu, maka tentu sikap berikutnya akan berbeda. Contoh sederhana, ini ada seorang istri nun sewu mendapati suaminya itu 1 minggu, 1 pekan pulang kantornya telat terus. Alasannya werni-werni. Hari pertama niki nganu lho, suami sing kelas motor nggih. Sing kula critakake suami sing kelas motor. Pulang kerja telat, sampai di rumah ditanya, "Bapak kok terlambat?" "Iya, tadi nolong orang tabrakan." Dah. Besoknya telat lagi. Kenapa? Katanya bannya bocor. Sudah.
Hari ketiga telat lagi. Mengapa? Rantainya putus. Ini kebetulan bukan motor metik. Aku lah cetakan den mungkin tidak ada DLI. Singkat cerita 1 minggu pulangnya telat terus. Akhirnya sang istri batin. Iki janjane isih dadi bojoku apa ora to? Sudah mulai ragu. Akhirnya apa yang terjadi? Sikap istri kepada istrinya akan berubah. Pripun Bu? Sikap betul. Oh, sikap istri kepada suaminya akan berubah. Wah, kleru nggih? Oh, berarti jenengan mboten sare. Akan berubah. Apa yang berubah? Kesetiaannya. Terus pelayanannya. Itu ketika istri sudah mulai ragu kepada suaminya. Sebaliknya, ketika ada suami gara-gara istri setiap suaminya pulang dari kantor kok tidak pernah ada di rumah. Nek basa Jawane belang-belangan terus. Nonggo wae. Akhirnya suami sudah mulai ragu. Iki kok kandhane ngeyel iki sing dadi bojoku apa ora to? Apa yang terjadi? Maka suami nun sewu cintanya kepada istri juga akan berubah. Leres napa? Nah, maka Bapak Ibu termasuk saya, supaya nanti sikap berikutnya terhadap Al-Quran itu tidak ragu, yakinlah bahwa Al-Quran itu sebuah kebenaran petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang ini Bapak Ibu banyak orang yang termakan dengan apa yang dikatakan oleh para orientalis, yang mengatakan bahwa Muhammad itu tidak mungkin kalau ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Kalau tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, tidak mungkin akan bisa hafal ribuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ini lepas dari 6.666 atau 6.236, tidak kita masalahkan. Yang jelas lebih dari 6.000. Leres lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang banyak orang yang mulai dari situ kemudian meragukan juga. Aja ngangge putih nih. Mau pakai yang mana? Pain aja. Oh. Nggih, sampun. Ngagem niki mawon nggih. Nggih. Kula pun mantep leng ngojeki. Baik, kita lanjutkan. Nah, mulai dari keraguan itu kemudian meragukan juga kebenaran Al-Quran. Nah, Gusti Allah caranya menjawab gampang. Karena ketika Allah itu menyelesaikan sebuah permasalahan, bisa jadi atau boleh jadi kadang-kadang dengan contoh yang lain tetapi sama substansinya. Contoh, Ibu, Bapak, kula caosi pirsa Nabi Daud. Pirsa Nabi Daud? Nabi Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman siapa? Anaknya Nabi Daud. Nabi Daud itu punya istri 99. Halo? Nah, tiba-tiba ada perempuan sangat cantik, yang cantiknya itu melebihi dari 99 istri yang sudah dimiliki Abu Daud. Nah, kemudian Nabi Daud itu kepingin banget memperoleh istri perempuan yang cantik itu. Akhirnya apa? Di tengah mikir itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan 2 malaikat yang sudah membo-membo jadi manusia untuk mencari keadilan kepada Nabi Daud. Permasalahannya apa? Yang malaikat pertama yang jadi manusia tadi itu memelihara 1 kambing.
Yang kedua ini memelihara 99 kambing. Dua-duanya sowan kepada Nabi Daud. Karena apa? Karena yang 99 ini kepingin memiliki lagi yang satu, ben jumlahnya 100. Akhirnya dua-duanya lapor kepada Nabi Daud. Ya Nabi Daud, ini kambing saya ini satu ini akan diminta olehnya. Katanya kambing ini miliknya, padahal ini sudah saya pelihara sejak kecil. Lah yang punya 99 mengatakan, tidak ya Nabi Allah, saya itu punya kambing 100, sing siji ucul. Yang satu lepas kemudian dimiliki oleh orang yang satu ini. Maka Nabi Daud alaihi salam kemudian mengatakan, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta petunjuk. Maka nanti apapun keputusan dari saya, kamu harus dua-duanya menerima. Akhirnya Nabi Daud kemudian mengatakan, wahai Bapak yang sudah punya kambing 99, seandainya itu betul yang satu itu milikmu, maka alangkah lebih baiknya kamu sedekah kepada yang punya satu itu. Tetapi kalau menurut pertimbanganku, maka sebenarnya kamu memang hanya memiliki 99 dan tidak boleh minta kambing yang satu itu. Sudah selesai. Nah setelah dua orang malaikat tadi pergi, terus Nabi Daud mikir, lah kuwi kok kaya aku ya. Aku wis duwe bojo 99 kok kepengin tambah siji meneh. Akhirnya begitu Allah menyelesaikan keinginan Nabi Daud, wis tau 99 bae aja tok genepi 100, kira-kira kan begitu. Nah, Allah di dalam menjawab orang-orang yang meragukan Al-Quran terhadap juga Nabi Muhammad yang tidak dipercaya sebagai orang yang ummi, sekarang ini terjawab Bapak Ibu. Ada anak namanya Najah, anak NTB. Sejak 4 tahun Najah ini sudah divonis oleh dokter lumpuh otak. Lumpuh otak sehingga seluruh saraf motoriknya terganggu. Melaku mboten saged, memegang barang tidak bisa. Yen pangapunten, awalnya itu teng pundi-pundi digendong. Nek basa Jawa sikile kewer-kewer nika lho. Pirsa kewer-kewer mboten? Bahasa Indonesia ini nama Mas Bintang? Oh bahasa Jawa niku sugih istilah lho Bapak Ibu. Tenan niku. Nek enten iki jenenge apa? Jiwit. Mangke nek enten iki? Nek enten iki? Nah. Nek neot napa? Nggih. Lah nek betot apa wis beda meneh iki. Lebih kaya istilah dari bahasa Inggris kok. Jan sewu. Ya bahasa Inggrisnya nasi napa? Nek padi, beras. Wo nek wong Jawa niku wis beda nggone, beda jenenge. Nek isih nang wit jenenge pari. Mbasan wis petil jenenge gabah. Wis dionceki jenenge beras. Ditutu cilik-cilik dadi menir. Mangke nek diliwet dadi sego, kakean banyu dadi, nek kegaringen dadi inte ngoten to. Lah nek sego nek sak piring, lah nek siji. Oh, masalah niku wong Inggris bingung niku dadi ngoten niku. Bon, kula terus nggih. Dumugi pundi wau? Najah itu ketika umur 4 tahun sekali lagi divonis lumpuh otak. Memang betul, lumpuh otak. Seluruh saraf motoriknya terganggu. Jadi, ngapunten, alat geraknya itu tidak ada yang bisa digerakkan dengan baik. Matanya ini Bapak Ibu, awalnya itu ketika untuk melihat, untuk fokus itu lama banget dan tak muter sih. Lah bagaimana itu akan bisa menulis, akan bisa membaca. Sedih orang tuanya.
Tapi apa yang terjadi berikutnya, si Najah yang lumpuh otak ini mboten ketemu nalar janjane. Setiap ibunya membacakan ayat Al-Quran kepadanya satu kali saja, maka niku langsung nyentel. Dan kita tahu Najah 9 tahun hafal Al-Quran, hafal nomor surate, hafal halamannya, bahkan hafal juga barisnya keberapa, plus hafal terjemah. 5 tahun Bapak Ibu. Raiso moco, raiso nulis, jebule bisa hafal Al-Quran. Nah, coba Bapak Ibu, ketika kita bercermin kepada si Najah ini, terus posisi kita di mana nih? Apa saya ketahuan luwe ngapal ke surat-surat pendek sing ngapal mung 11. Wis nggo cukup nggo latar weh. Lah niki si Najah 5 tahun, durasi 5 tahun dalam kondisi lumpuh otak ternyata bisa hafal. Sekaligus ini untuk menjawab orang-orang orientalis yang tidak percaya bahwa Rasulullah yang membawa Al-Quran itu adalah seorang yang umi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini Allah munculkan seperti ini biar hilang keraguanmu. Pun nggih, satu dinawake Bapak Ibu, diyakini kebenarannya, jangan sampai ragu. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, setelah kita yakin akan kebenaran Al-Quranul Karim, maka harus membacanya. Kita harus membaca. Nah, untuk membaca ini Rasulullah sudah membuat satu motivasi, diiming-imingi pahala. Pripun ngendikanipun Rasul? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatan wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Kalau diterjemahkan, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu hasanat, dan setiap hasanat dilipat gandakan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga ketika Bapak Ibu adik-adik semuanya membaca alif lam mim, pahalanya berapa? 30. Kaf ha ya ain shad berapa? Bismillahirrahmanirrahim berapa? Oke, betul. Oke. 19 huruf Bapak Ibu, 190. Itu kalau dibaca di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan Rasulullah ngendika minimal akan dilipat gandakan 70 kali lipat. Terus wonten sing reka-reka, masa ajeng ibadah ndak ngitung pahala Pak Darmadi. Mboten napa-napa wong ngitung utang wintu kok. Ngitung pahala ra itu. Wis diumuki nggih pahala, masih banyak orang yang tidak mau. Buktinya banyak orang Islam umurnya 50 tahun ke atas tetapi belum bisa baca Quran. Halo. Wonten mboten Bapak Ibu? Sakniki nenggae tengen pundi? Lalu kali gojekan kali kanca. Kalau umur 50 tahun ke atas, kamangka lek Islam niku kecil nganti ora iso maca Quran, niku janjane sing kebangetan hurufe napa piyayine to? Napa Pak? Piyayine nggih, piyayi pundi Pak? Al-Quran itu berapa juz lah Bapak Ibu? Ya,
Berapa surat? Berapa ayat? Lah niku nek pun ayat niku beda-beda. Karena ada ulama yang ngitungnya itu setiap basmalah itu dihitung jadi satu ayat. Kemudian Fawatihus Suwar itu huruf-huruf yang ada di beberapa awal surat itu dihitung satu ayat sendiri. Tapi ada yang kemudian meniadakan basmalah atau bismillah tadi. Juga yang Fawatihus Suwar itu menjadi satu rangkaian dengan ayat berikutnya. Jadi beda. Ini bukan masalah, tidak masalah. Tetapi ketika sudah ditanya hurufnya, tentu jawabannya akan sama. Bapak Ibu pernah menghitung jumlah huruf Al-Quran? Panjenengan percaya boleh, tidak juga tidak apa-apa. Saya itu sudah berulang kali Bapak Ibu ngitung satu-satu huruf dalam Al-Quran. Ternyata jumlahnya hanya 28. Mulai dari alif sampai ya. Tidak ada huruf lainnya, hanya 28. Itu kalau saya hilangi lam alifnya, karena lam sudah ada, alif sudah ada. Kalau ditambah lam alif akan jadi 29. Tapi saya matur yang 28 aja. 28 huruf kalau kemudian berubah di 3 posisi awal, tengah, akhir, maka hanya 3 kali 28 ketemunya 84 model huruf. Lah kok ngantek 50 tahun ra iso maca Quran to. Niku pripun Pak nek ngoten niku? Sing kebangetan niku sinten ngoten lho. Wah, terus wonten sing alasan meri-meri Pak Darmadi, lan kula pun kaku, kula pun tuwa. Yen pangapunten niku 1000% ngapusi ana ilat kok iso kaku, ilat sapa. Lidah itu Bapak Ibu sampai usia berapapun manusia tidak akan pernah kaku, karena lidah tidak bertulang. Lah nek lidah kaku terus pripun mangke jenengan muni sudar ora iso. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten saged. Mau bilang la saja tak bisa, wintolo ora iso. Nah, sudah jenengan berinovasi sendiri-sendiri kira-kira arep piye to. Ndak bisa. Jan-jane sing kanggo niku mboten ilat ya. Atine wis ora gelem. Nah, mungkin terus antene, kula pun 20 tahun isin aja latihan maca Quran. Mungkin terus diunekke kalih bocah-bocah. Oh, simbah raket biyen ngoten niku. Loh, ibu-ibu Pak non wonten lho. Sekarang ini ada namanya TPA. Kalau TPA kan lazimnya untuk anak-anak. Kalau TPA itu TPA orang tua. Niku di Kementerian Ngampilan itu Bapak Ibu ada kelompok pengajian eyang-eyang mulai matur. Itu di atas swit-swit itu. Swit tidak tahu di atasnya. Niku nun sewu pertama itu yang dibenarkan itu bacaan Al-Fatihah. Lah jebule nek mboten kulino niku muni iya kana budu. Wangel tenan. Diajari iya kana budu, le maca iya kana dudu. Balik malah iya kana dudu. Lah bacaan Al-Fatihah pun bener, akhirnya iso jilid 6 Iqra khatam, Masya Allah. Diwisuda numpak andong mubeng Kementerian Ngampilan seneng ra karuan. Wah, aku urung tau kuliah malah saiki wisuda. Nek wisuda Iqra. Ya Allah. Ternyata tidak bisanya itu terhalang karena ketidakmauan. Bukan karena ketidakmampuan, ketidakmauan. Pramila kalau ada orang-orang sekali lagi di atas 50 tahun kemudian ada sedikit rasa malu, hilangkan. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa yang kita baca itu di samping pahalanya itu besar, Rasulullah ngendika Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dia itu akan datang besok di hari kiamat memberikan syafaat kepada ashabi.
Siapa ashabi? Sahabat Al-Quran? Orang-orang yang di dunia membacanya. Kita maklum bersama Bapak Ibu bahwa kita ini manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Artinya kita tidak bisa berdiri sendiri. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun jabatan yang disandangnya, seluas apapun ilmu yang dimilikinya, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh orang lain. Satu, orang lain sebagai pembanding. Yang kedua, orang lain untuk menolong kita. Saya matur menjadi pembanding. Ngapunten, Bapak Ibu, nomor sebabipun kok wonten tiyang dikatakan kaya? Karena ada yang miskin. Mulakno wong sugih kudu matur nuwun kalih wong. Mengapa ada anak sekolah dikatakan pandai? Karena ada yang bodoh. Nun sewu. Bayangkan kalau dalam sebuah kelas, taruhlah ada 30 atau 20 anak, 20 saja. Ngapunten, yang 18 anak itu angger ulangan itu bijine niku do re mi fa sol. Mboten sol. Siji loro telu papat nun. Lah kok ada 2 anak kalau ulangan nilainya itu kejar-kejaran. Kalau tidak 9 10, 9 10, terus seperti itu. Maka anak yang ulangan setiap hari do re mi fa sol tadi mengatakan yang mendapat 9 10 itu adalah anak pinter. Beda keadaannya jika dalam satu kelas itu semua anak kalau ulangan dapat 9 dan 10. Bagaimana mungkin akan mengatakan si A pandai wong bijine padha? Ndak ada. Mulakno nek ngeten iki terus nek ngono wong pinter kudu matur nuwun karo wong. Halo. Ini satu sebagai pembanding. Yang kedua, ternyata kula panjenengan dibuat beda oleh Allah itu untuk saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Contohnya nama Bapak Ibu, wonten wong pinter masak saja ternyata beda-beda. Wonten sing pinter nek masak gudeg enak banget. Wah, komplek bijilan. Walaupun akhirnya membuka cabang di mana-mana. Terus wonten sing pinter banget membuat rasa spesifik dari baksonya. Wonten sing damel mie ayam tumini. Jangan perusahaan deh, ayam tumini, mie ayam tumini. Masya Allah, bendina sing wantri kaya ngono. Padahal niku nek digomule blas ra enak napa jawe kula mboten ndok. Saya tidak tahu, saya tidak mau sultan nih. Tidak. Terus wonten sing spesifikasinya membuat pecel SGPC Klebengan. Mungkin kok setiap mahasiswa yang dulu pernah kuliah di Jogja sekarang tersebar ke seluruh Indonesia, nek teng Yogyo mesti mampir, mbuh tuku apa mau liwat. Lah niki untuk tolong menolong, leres napa mboten? Makanya Allah ngendika wa ma khalaqal dzakara wal untha wa inna sa'yakum lasyatta. Kalau Allah menciptakan manusia itu hanya 2 jenis kelamin, lanang karo wedok, tidak ada yang lainnya. Kalau ada yang akhirnya ada anak lanang medoi atau sebaliknya wedok nglanangi, itu mesti salah pola asuhnya. Karena tidak ada jenis kelamin yang meragukan rano. Wei lanang apa wedok to? Tilaki wae. Makanya kalau ada cah lanang medok ini ku mungkin ketika kecil ini si cah lanang neng dindi Mbak Yune nginong boneka dhek melu nginong boneka. Mbak Yune bengesan melu bengesan. Akhirnya tumbuhnya wong cah lanang medoi atau sebaliknya bocah wedok nglanangi. Lha cah wedok kok nun sewu wis cilik senengane bal-balan, bantingi kancane. Wah, iki bahaya nek diteruski. Iso dadi nglanangi. Nah, itu kalau jenis kelamin. Tapi ketika sudah mengatakan jenis pekerjaan,
jenis maisha Allah mengatakan banyak cara untuk mendapatkannya. Nah, ngoten niku. Makanya Al-Qur'an ngendika ngoten niku. Banyak cara loh, guru mawon nggih, ten sewu. Dan Mas Allah mungkin di sini juga banyak guru. Apalagi kalau sudah SMP SMA nggih, sudah ada spesifikasinya. Untuk sing pinter bahasa Inggris, pinter matematika, pinter bahasa Indonesia. Wah, macam-macam. Itu dalam satu jenis pekerjaan sudah dibagi-bagi lagi. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau kemudian Al-Qur'an menika ngendikaaken yang seperti itu, semisal malih kula matur, itu sebenarnya maksudipun Gusti Allah, coba ayo kamu gali itu Al-Qur'an itu, ora mung diwaca tok. Nah, diwaca tok pepundhut akhire. Nah, makanya tadi terus saya matur, di samping pahalanya besar, maka nanti Al-Quran itu akan datang memberikan pertolongan. Kalau tadi makhluk sosial kan seperti itu, butuh pertolongan. Nah, ternyata nanti di hari kiamat kita juga butuh pertolongan, Bapak Ibu. Cuma bedanya, kalau di dunia pertolongan itu kita berharap dari sahabat, dari teman, dari saudara. Nah, besok ketika di hari kiamat kita tidak akan bisa mengandalkan teman, sahabat ataupun yang lain, tetapi ada yang datang secara sukarela memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Nah, niku Bapak Ibu, Al-Qur'an niku cethu Rasul ngendika. Matur nuwun. Kula rada nglirih di bawah. Bapak Ibu pirsa hari kiamat nggih. Pirsa toh? Kalau panjenengan mendengarkan istilah kiamat, itu yang terbayang di benak panjenengan sebuah peristiwa yang menyenangkan, kemudian Bapak Ibu ingin segera ketemu dengan peristiwa itu, atau sebuah peristiwa yang mengerikan, kalau bisa jangan sampai ketemu. Saya putih Bapak Ibu, mengerikan, padahal jenengan mesti ketemu. Karena kiamat kan ada dua, satu kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Kiamat sughra itu lepasnya roh dari jasad, semua kita akan mengalami. Itu biasanya diawali dari sebuah pengumuman yang ada di masjid. Wah, itu biasanya diawali dengan kalimat sing marake wong kudu meneng ngrungokke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meneng-meneng karena pengumuman wong mati wis kata niku kan. Sampun katimbalan sowan wonten ngersanipun Gusti Allah ingkang murbeng dumados. Kalau wau enjang pukul gangsal langkung gangsal menit. Niki saya rada banget bawa nawa ibu niki. Oh Bapak, nggih Pak sinten? Oh Pak Darmadi jarene. Nek nggih mboten napa-napa, nek niki lek ngomongke tahun 2056 lho suwe lho mboten sakit. Niku kiamat sughra kula panjenengan badhe mangawali semua. Yang dimaksud perlindungan atau syafaat dari Quran itu nanti ketika kiamat yang kubro. Kiamat kubro itu Bapak Ibu, kalau nika para kiai ketika akan ada dua tahap. Yang pertama, malaikat Israfil didhawuhi meniup sangkakala. Apa yang terjadi setelah itu? Hancur seluruh bumi, hancur seluruh alam semesta. Nah, sebelum itu terjadi, Allah sudah mengirim sinyal, tanda-tanda awal terjadinya peristiwa yang mengerikan itu. Kalau kiamatnya sendiri Allah sudah ngerti kok. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, dan seterusnya. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, kemudian bumi mengeluarkan isi yang dikandungnya. Nah, Bapak Ibu nuwun sewu. Niki ngapunten nggih, nek kula kelingan ngendikanipun Pak Syairul Alim almarhum.
Coba memvisualisasikan kiamat niku diawali dengan piye to niku? Jebluke bumi niku pripun? Bola bumi nggih pun persis kaya bal niku Bapak Ibu. Nek dimampatkan, baik dipenet ngisar dhuwur ngoten wae bareng dengan kekuatan yang sama yang terjadi napa? Bledos. Nek basa cemplone mencorot. Aku wis angel meneh iki golek bahasa Indonesia. Mencorot lha isine metu kabeh to niku. Makanya wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi itu mengeluarkan semua yang dikandungnya. Nah pun rampung ngoten niku Bapak Ibu untuk mempercayai itu ngapunten saya itu. Gusti Allah itu mengirim tandanya dulu, sinyal-sinyal terjadinya seperti itu. Allah pun ngirim kok. Napa niku? Gempa bumi. Gitu. Kapan niku Tuban. Terus katanya geser ngulon-ngulon sesuk jarine Jogja. Lah karena Allah itu kalau akan istilahnya pun muter peristiwa yang hebat, biasanya mesti pakai tanda dulu, sinyal dulu. Contohnya apa? Kalau mau hujan biasanya mendung. Terus Bapak Ibu pernah mengalami ada sebuah peristiwa hujan lebat padahal tidak ada awan sama sekali? Pakai tak betul. Bapak Ibu kalau mau sare biasanya rasa apa yang mengenai panjenengan dulu? Ngantuk. Apakah pernah Bapak Ibu kondisi tidak ngantuk bisa tidur? Alamung kelisi anu miring iwa miring lengan. Mau tidur itu biasanya ngantuk dulu. Itu tanda. Makanya sebelum kiamat yang sesungguhnya itu datang, Allah sudah ngirim. Gitu. Nanti seperti ini kejadiannya dan lebih dasar lagi. Bapak Ibu ingat tahun 2004 terjadi apa? Tsunami di Aceh. Itu lempeng di dasar laut digeser sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian airnya surut masuk ke dalamnya, setelah itu ditangguhkan kembali. Lah kaya pelintang nih loh. Akhirnya air laut naik ke atas 23 meter, terus meluncur ke daratan 9 km. Ratusan ribu jiwa melayang, ribuan bangunan hancur. Sekarang wonten monumen nih, kapal sing temangsang teng dhuwur rumah. Kula pun nilai mriku Pak, soalnya gratis. Nek mangkat dhewe nggih mau. Ada sekarang itu. Lah tahun 2004 melihat kenyataan seperti itu wong Jogja do gumun. Kok iso ya ngono-ngono. Nah Gusti Allah Maha Pirsa, wong Yojo rasa gumun kowe. Rasakno dhewe akhirnya tahun 2006 bener pondrong digeser sini kali Gusti Allah. Lempengnya itu. Kejadiannya seperti itu mengerikan. Lah kula niku ngarep omah sing kula nggen lak sawah Bapak Ibu. Kelingan betul saya itu. Lemah kaya kula mlaku dulu. Masya Allah. Nek mriki kita mboten patos kita. Ini daerah Kota Gede ke selatan sampai Pundong, wah ngeri Bapak Ibu. Itu baru sinyal awal untuk membuktikan kejadian yang sesungguhnya nanti. Nah, ketika lempeng bumi tadi sudah dimampatkan terus jadi gepeng datar, maka kita mengatakan itulah yang nanti akan menjadi padang mahsyar. Pun ready tempatipun, akhirnya malaikat Israfil didhawuhi oleh Allah meniup sangkakala yang kedua. Maka yang terjadi qoma yaqumu kiamat. Bangkitnya seluruh manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Niku kiamat sing saestu ngoten niku. Apakah adanya hanya seperti itu? Jauh lebih mengerikan. Kula nilai gambar ki ora iso cetha. Nah, keadaan kita nanti Bapak Ibu
akan berkumpul manusia yang mati pertama sampai yang mati terakhir. Bapak Ibu pirsa, yang mati pertama siapa? Nabi Nabi Adam. Yang mati pertama itu Habil. Habil itu adiknya Qabil. Kalau Qabil kakaknya Habil. Angge ya dibolak-balik mawon. Yang mati pertama itu Habil. Kula ngerti nek sing sedo sepisan. Ning sing sedo terakhir kula mboten ngertos. Wong ketoke kula pun mboten nonton iki ya. Ketoke lho. Nah, padahal nanti jumlah orang yang berkumpul itu mboten jutaan, miliaran. Sekarang aja penduduk bumi yang masih hidup loh, itu sudah mendekati 8 miliar. Coba kalau misalnya besok kita bayangkan yang berkumpul di padang mahsyar itu 10 miliar saja. Terus setiap orang akan ditanya dengan durasi 1 menit. Jamaah Masjid Pandean Raudhatul Jannah niki le sedo menit yang ke 5 miliar ngoten lho nggih. Wah nanti mau ditanya juga menit yang ke 5 miliar. Napa mboten kemekelen Bapak Ibu? Padahal saat itu matahari hanya sejengkal di atas kepala kita dan tidak bergerak. Dan sekarang ini matahari jaraknya 150 juta kilometer di atas permukaan bumi. Itu ternyata sanggup merubah suhu aspal di jalan Avandi itu, di ring road itu luar biasa drastisnya. Pagi sebelum kena sinar matahari pukul 6 taruhlah itu 20 derajat. Nanti pukul 12 siang 6 jam kemudian panasnya sudah menjadi 50 derajat Celcius. Ibu-ibu pitados sebentar. Halo. Mun sare Bu. Pitados mboten, nek mboten pitados benjang pas panas ngentang-ngentang niku mang nyobi ngadeg tengah aspalan mboten sanggih sandal. Itu 150 juta kilometer. Lah kalau besok sejengkal, saya tidak tahu Rasul ngendikanya sejengkal itu betul-betul sejengkal ini atau itu isyarat jaraknya sangat dekat. Kalau betul atas, walau alam isyarat. Karena Rasul itu kalau ngendika sering pakai isyarat. Contohnya, saya dengan hari kiamat seperti kedua jariku ini. Padahal rentangan jarinya Rasul kecil kemungkinan kalau sampai 20 cm. Betul. Bapak Ibu pirsa, Rasul sudah sedo 1400 tahun yang lalu. Hari ini sudah kiamat belum? Belum. Padahal Rasulnya ngendika seperti ini. Oh ternyata itu maksudnya antara saya Rasulullah dengan hari kiamat tidak ada nabi yang mengantarainya. Oh berarti boleh jadi Rasul ngendika sejengkal itu karena jaraknya teramat dekat, bukan betul-betul sekilan. Walau alam bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah napa inalillah. Napa pun kepengen bubar napa nggih? Wong niki ngaten iki disambi-sare mboten kita apa Bapak Ibu. Kono ngomong aku tak turu mboten apa lho. Nah, saat itu manusia keluar keringatnya sesuai dengan dosanya masing-masing. Ada yang keluar keringatnya itu semata kaki, ada yang selutut, seperut, tapi ada yang tenggelam atau berenang dalam peluhnya sendiri. Nah, niku kamangka saya panas ngenteni sidang. Apa yang terjadi dengan jamaah Masjid Raudhatul Jannah? Halo. Liyane panas kepanasan karepmu, sing penting aku adem. Setuju mboten Bapak Ibu? Soalnya napa? Jenengan pikantuk syafaatipun Al-Qur'an. Makanya Al-Quran harus dibaca. Ini dari segi pahala dan keuntungan kita di hari kiamat. Setelah itu maka tahap yang ketiga, sikap kita yang ketiga setelah membaca, mempelajari isi kandungannya.
Makanya ada istilah tadarus. Tadarus itu apa? Baca terjemahnya, merenungkan isi kandungannya. Rasulullah yang ketika pripun? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Jika ada umatku yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah Allah, makanya di masjid, apa yang dilakukan di situ? Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, terus direnungkan isi kandungannya. Maka ada istilah yuk tadarusan. Niku jan-jane pun membaca Al-Qur'an dan direnungkan isi kandungannya. Lah pripun carane? Ya baca satu ayat, kemudian terjemahnya. Kalau terjemahnya sudah pakai beberapa tafsir, monggo. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Persis seperti orang naik sepeda. Napa sepeda motor ngoten nggih? Bapak Ibu nuwun sewu numpak sepeda motor niku sing apik alon-alon napa cepet? Halo. Numpak motor niku sing apik alon-alon napa cepet? Tergantung sapa sing numpak, apa kepentingane ning ngendi le numpak. Lah nek sing numpak Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Marquez teng sirkuit nawa jeng alon-alon. Wong kula nate ningali tenggen napa tenggen TV niku pas di shoot speedometernya di trek lurus itu kadang-kadang sampai 300 km per jam lebih. Menggok satu selawe menggok to. Kula yakin Bapak Ibu diboncengke ana sing mati niku. Ya kudu banter. Benten kali nek sing numpak ibu-ibu lagi belajar numpak motor, menggowe mudhun dituntut. Lah ngoten to? Nggih napa mboten? Dan begitu orang bacakan juga begitu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Makanya kalau Bapak Ibu di Sunwerso maca Quran sing apik cepet apa alon-alon? Nah, ngoten niku pripun dijawab? Halo. Cepet apa alon-alon sing apik? Nah, semampunya masing-masing. Ning nek masuk Quran pun wonten standare. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Nek pun saged tartil, bisa cepat, bisa lambat. Itu persis kalau kula menapa menika ndamel contoh wonten lari alit umuripun kalih tahun, lim mlaku dereng jejeg. Kok diceritani, nah seandainya dia sudah bisa diajak bicara. Di bumi ini ada manusia yang sanggup lari cepat sekali menempuh jarak 100 meter dalam waktu 9 detik. Dulu ada orang Amerika namanya Carl Lewis. Dulu ada orang namanya Ben Johnson Kanada. Terus yang sekarang ini ada namanya Usain Bolt dari Jamaika. Bapak Ibu, anak yang 2 tahun sing lim mlaku dereng cepet, dereng saged jejeg niku wau. Dikandani Usain Bolt lim mlayu kinten-kinten lim bayangke ngobahke sikil kangelan apa mboten? Kangelan banget. Kangelan pol niku piye kuwi lim ngobahke sikil. Lah ngoten to. Niku persis wonten wong ning Senes Piyayi Raudhatul Janah. Wonten wong belajar maos Quran dikandani Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan mengkhususkan untuk membaca Al-Quran khatame namung ping 1. Halo. Kepiye kuwi le maca? Ilate kecedhet napa mboten ngoten to nggih? Nggih mboten nglem bayange nggih niku wae cah cilik rung iso mlaku bayange Usain Bolt mlayu. Berarti sedina ping pindho saged.
Bapak Ibu nun sewu, adakah yang sudah pernah nderek semaan Quran Ahad lagi? Ada? Nah, kalau kasih bersama itu para hufat membaca mulai habis subuh, jadi sholat subuh, zikir, doa, baru mulai dari awal Al-Fatihah. Terus nanti sholat duha berhenti dulu, sholat duha. Setelah sholat duha dilanjutkan sampai sholat duhur. Nggih rawatib qabliyah, sholat duhur, zikir doa, rawatib ba'diyah, dilanjutkan lagi. Sholat asar berhenti untuk sholat asar, zikir doa, kemudian dilanjutkan lagi sampai sholat maghrib. Sholat maghrib sampai isya full berhenti. Kemudian nanti setelah isya dilanjutkan lagi. Nah, pukul 20 lebih 30 selesai 30 juz. Tidak ada satupun huruf yang tertinggal. Berarti Imam Syafi'i kadar bacaannya 2 kali lipat dari para hufat yang ahad lagi itu. Sangat logis Bapak Ibu. Nek kula le mbayangke nggih, kuwi terus ilate le ngobati kepiye kuwi ngoten to. Nah, pun saya lanjutkan. Kalau sudah bisa seperti itu, maka nyun pangapunten saestu usahakan untuk belajar memahami isi kandungannya. Nek kelas kados kula ora iso basa Arab, nggih maca terjemahan. Makanya orang-orang yang berkumpul tadi, Gusti Allah akan menghadiahkan 4 hal. Satu napa? Nazalat alaihimus sakinah. Pasti Allah akan memberikan ketenangan kepada orang-orang itu. Kula lembok teke gampang kok niki. Betul itu. Wah, hampir setiap Jumat kalau mesti khotbah niku nyuwun sewu saestu. Ambo wonten wong saka njaba wah wis ngobrol mari-mari. Mengke anggaripun mlebu teng masjid nawale ngangge AC. Salat rong rakaat terus sindi-sindi terus turu. Soalnya napa? Atine tentrem. Nggih napa? Malah wonten sing pun niat saking jaba, engko aku leh turu ning Jumatan wae. Hatinya itu ternyata tentrem, dibacakan ayat Allah kemudian dibacakan penjelasannya itu jadi penyebab hatinya itu tentrem. Terus yang kedua napa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan mencurahkan rahmat untuknya. Yang ketiga wa hafathumul malaikat. Badhe dirubung malaikat. Bapak Ibu nun sewu, kalau dirubung malaikat jenengan remen apa malah wedi? Oh wedi. Niku nek ketok to. Nah, maksudipun karena malaikat itu makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah, tidak pernah ingkar. Itu mendidik kula lan panjenengan seperti kita mencari kawan. Siapa yang berkawan dengan orang baik, belum baik pun sudah dinilai baik. Sebaliknya, siapa yang berkawan dengan orang tidak baik atau jahat, belum jahat pun sudah dicap jahat. Contoh sederhana, ini ada pesawat landing, terus ada penumpang itu turun. Ternyata yang paling depan Mamah Dede, terus yang kedua Ustadz Wijayanto, yang ketiga Uwah, terus yang keempat UAS, yang kelima Profesor Tuti Alawiyah, yang keenam sinten nggih? Profesor Ali Mustafa Yaqub, yang ketujuh Profesor Quraisyihab, yang ke-8 Gus Baha, misalnya seperti itu. Pokoknya pun sing songo niku wong ampuh-ampuh kabeh. Nah, ada satu penumpang yang turun dari pesawat, Piyayi Pandean. Bareng le mlaku kali rombongane wong ampuh-ampuh niku wau. Orang yang melihat akan mengatakan, "Wah, itu orang-orang hebat itu." Ngoten to? Padahal ono siji sing ora iso ngaji. Wis dicap apik. Beda kali tele serawung kali wong elek. Nah, ceritane Bapak Ibu pun apal copet sak terminal Condong Catur. Dilale wonten bis kota Trans Jogja mendek tengen halte niku
Copet songo mudun plus 1 Sudarmadi. Ulah melaku bareng padahal kula mboten Kang Senan. Melaku bareng. Terus piyayi-piyayi pandean ning ngendika, kaya ana rombongan. Nyopet nang ngoten niku lho. Adalah siji sing ra tau nyopet. Ning gandeng bareng wis dicap. Niku maksudipun dikerumuni malaikat. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man. Kula lan panjenengan yang membaca tadi akan dibanggakan oleh Allah di hadapan majelisnya para malaikat. Itu yang ketiga, memahami isi kan. Nah, yang keempat mengamalkannya. Niki rada angel meneh. Nek pun mengamalkan itu Bapak Ibu, wonten ayat siji setunggal sing asring banget disepeleke. Napa niku? Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Niku terjemahane napa? Ambil perhiasanmu, ambil pakaian terbaikmu. Kapan itu? Inda kulli masjidin, setiap kamu pergi ke masjid. Saat menika Bapak Ibu panjenengan napa menggaliaken biasanipun tiyang nganyari kelambi niku nek ajeng napa? Jagong toh? Nah, pada dawuh Allah, setiap kamu pergi ke masjid, mboten setiap kamu jagong. Wah, ning kata-kataipun angger jagong mesti anyar klambine tur larang sisan. Di bulan baleni nggo jagong, mbasan wis rada lecek, lagi dienggo neng. Yai pun niku wau. Ngoten niku Bapak Ibu. Lho mboten pareng lho Pak Darmadi jagong ngangge klambi. Oh, pareng ning mbok nggih pertama tinggi salat riyin. Ampun ngantos wis kesel dienggo jagong, lagi nggo sowan karo Gusti Allah. Niku jenenge ngece. Nah Gusti Allah dicaos itu ra ana. Bahkan ada lho Bapak Ibu, lho kira sering ningali. Jumatan wae kaos oblong. Wis kaos oblong, tulisane werna-werna. Wah niku lak ngrusak sing nang burine to. Soale biasane tulisan tengen kaos niku mesti teng burine. Nek dileke mbok ya aja nganggo kaos sing ana tulisane, aku ora maca kok aku. Ayo kowe ora maca, ning nang burimu. Aku lalu kelingan lho, Pak. Maca pisan lho tulisan nyeleneh. Sing nganggo kaos niku Edi jenenge, cah Kalimantan. Nek kuliah teng UAD ngambil bahasa Inggris. Niku tulisane kaose putih kula kelingan. Tulisane biru dongker niku. Pripun tulisane? Jadi tukang sulap buat nyulap tukang suap, biar megap-megap horo kotor. Ngoten niku. Aku lali maca pisan yo. Kelingan. Nek sing salah nggih senes tulisane. Kula sing salah salat kok melu maca kaya ngono. Wonten sing nyeleneh meneh. Mburine gambarmu yo guyu to. Terus sing isore enten tulisane sing delok kaya aku. Ngoten niku pripun? Ya Allah. Ngerusak kancane iki iso nang mburine. Pun. Nah, setelah kita bisa mengamalkan Bapak Ibu, kemudian yang terakhir kita harus mau menyampaikan atau mengajarkan. Jangan sampai kemampuan kita terkait dengan Al-Qur'an itu nang dipek dhewe. Boleh mbok kula diajari maos Al-Fatihah. Engko ndak Al-Fatihah entek mboten. Semakin diajarkan akan semakin fasih panjenengan membaca. Sampun ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Niki tak rada kesuwen ya ta. Begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada acara pengajian malam hari ini. Kalau ada benar dan manfaatnya, semuanya datang dari Allah, bukan datang dari saya. Tetapi jika banyak salah dan kekurangannya, semua kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi, saya Sudarmadi hanya bisa mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.